Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Mahidar Crypto dengan follower sekitar 4.000 follower, teman-teman. Jadi beliau ini kalau kita lihat di sini dalam akun Twitternya menyatakan bahwa beliau adalah P-Node Runner dan Bitcoin Validator, artinya beliau menjalankan node dari P-Network, teman-teman. Nah, ini ada sebuah informasi yang menarik yang beliau sampaikan di dalam akun Twitternya. Yang pertama, adanya fitur P-Network yang bernama @network ini akan tersedia untuk para pionir dan juga untuk dunia bisnis, teman-teman. Bahkan di sini beliau menuliskan bahwa semua bisnis itu harus membeli koin P dari cek dan membayar P sebagai biaya iklan untuk menampilkan produk atau merek bisnis mereka kepada jutaan pionir, teman-teman. Kemudian di sini dituliskan juga bahwa fitur @network ini akan menjadi game changer atau pembeda permainan, akan menjadi senjata pamungkas bagi Bitcoin karena secara otomatis akan menciptakan kelangkaan pasokan yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan para pelaku di dunia bisnis yang ingin memasang iklan di fitur @network ini, secara otomatis mereka harus menggunakan koin P, teman-teman. Kalau koin P mereka tidak punya, maka mereka harus membeli koin P dari market, dari cek seperti misalkan Get.io dan market-market lain. Jadi informasinya seperti itu, teman-teman. Nah, ini secara otomatis kalau misalkan dunia bisnis beramai-ramai membeli koin P dari cek, maka akan terjadi kelangkaan di dunia kripto, terutama dalam hal pasokan koin P, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kita berbicara ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, ini adalah utilitas nyata untuk P. Jadi dunia bisnis dan para pengiklan itu akan membutuhkan koin P untuk menjalankan iklan di platform P-Network. Kemudian hal ini akan meningkatkan permintaan dunia nyata terhadap koin P sehingga akan membuat harganya semakin meningkat, teman-teman. Kemudian poin kedua, ini kalau kita lihat ini akan mendorong holding dan spending. Jadi para pengguna itu akan menyimpan koin P alih-alih menjual karena memiliki utilitas nyata. Kemudian yang poin berikutnya adalah bahwa dunia bisnis kemungkinan akan membeli lebih banyak koin P untuk menjalankan iklan secara terus-menerus, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah informasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian yang ketiga, menggerakkan ekonomi P-Network. Jadi akan ada lebih banyak transaksi dalam ekosistem, berarti itu adalah adopsi yang lebih besar, teman-teman. Kemudian koin P akan menjadi media pertukaran melampaui sekedar hanya untuk aset perdagangan, teman-teman. Nah, kemudian poin keempat berikutnya, ini dari fitur ini yaitu kita berbicara tentang pasokan terbatas atau efek kelangkaan, scarcity effect. Jadi karena koin P tidak tersedia secara tak terbatas, artinya koin P itu memang jumlahnya terbatas,
maka pembelian iklan atau pembiayaan iklan itu akan mengurangi jumlah peredaran pasokan, teman-teman. Dan seiring as demand grow, seiring dengan bertambahnya permintaan, maka kelangkaan koin P akan meningkat dan ini akan berpotensi meningkatkan nilai dari koin P, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, poin kelima, kalau kita lihat di sini, penawaran iklan kompetitif dengan menggunakan koin P. Jadi jika beberapa pengiklan bersaing untuk mendapatkan ruang iklan, maka perang penawaran dapat mendorong harga koin P mengalami kenaikan. Kemudian more at demand, more P being used, artinya semakin banyak permintaan iklan, maka semakin banyak koin P dan yang digunakan, dan ini akan mengurangi tekanan jual, teman-teman. Jadi misalkan di sini beliau sampaikan bahwa contoh pendapatan Google dari iklan saja itu mencapai 230 miliar, teman-teman. US dollar, teman-teman. Kemudian Facebook itu pendapatan iklannya mencapai 130 miliar US dollar. Sehingga beliau menyatakan di sini bahwa dengan adanya fitur P Ad Network ini, Nicholas Kokalis adalah seorang yang sangat jenius, teman-teman. Jadi nanti kalau fitur ini di-on-kan, maka kita sebagai pionir atau kita sebagai pelaku bisnis bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan dari iklan, teman-teman. Sama dengan misalkan saya sebagai seorang YouTuber itu mendapatkan penghasilan pada saat saya memposting sebuah video, kemudian muncul iklan di situ, disitulah penghasilannya. Nah, ini kelihatannya P Network tidak mau kalah. Jadi core team juga membuat sebuah fitur yang bernama P Ad Network, dan ini akan bisa menjadi pesaing berat bagi Google maupun Facebook, teman-teman. Jadi sekedar gambaran, Google saja itu mampu menghasilkan penghasilan dari iklan 230 miliar US dollar dan Facebook 130 miliar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat informasi ini, saran saya teman-teman yang punya P itu lebih baik di hold dulu, teman-teman, sambil kita melihat situasi. Kalau misalkan harga meledak, kalau kita tidak butuh uang cash, ya kita tahan saja koin P-nya, kecuali kita memang butuh, katakanlah kebutuhan mendesak untuk beli beras atau bayar kontrak rumah atau apa, itu mau tidak mau ya memang koin P-nya harus dijual. Tapi kalau misalkan bisa ditabung, lebih baik bisa kita tabung saja sambil menunggu P Ad Network ini berjalan optimal, teman-teman. Kalau ini berjalan optimal, maka akan terjadi permintaan P besar-besaran dan terjadi kelangkaan yang luar biasa di suplai pasokan, terutama koin P yang ada di market. Pada intinya adalah secara keseluruhan, pengumuman tentang fitur Ad Network dari P Network ini adalah kabar baik bagi semua pihak yang terlibat, baik itu pionir, dunia bisnis, maupun komunitas blockchain secara umum. Jadi fitur ini tidak hanya memberikan utilitas nyata kepada koin P, tetapi juga menciptakan ekosistem yang dinamis dan berkelanjutan, teman-teman. Jadi dengan potensi besar dalam industri periklanan digital, maka P Network memiliki peluang untuk menjadi pemain utama di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.